Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fakhrul Barabi dari kelas 10 BPLG 1 absen 13. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Namanya terdiri atas dua kata dari Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pada 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang tersebut. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Dalam upaya perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, di sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Soekarno kemudian mengusulkan Pancasila yang dikemukakan pada 1 Juni 1945, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia dan nasionalisme, 2. Kemanusiaan dan internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidatonya spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila, Soekarno membukakan dasar-dasarnya. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni itu. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada 1 Juni 1945, dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penutupannya ialah rumusan pertama, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945, rumusan kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dan dengan konstitusi merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. 2. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, meliputi suasana kebatinan semua internasional. Ini tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Fungsi Pancasila. 1. Sebagai alas atau dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. 3. Sebagai ideologi bangsa Indonesia. Arti Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. 4. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pada fungsi ini, sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. 5. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. 6. Sebagai sumber dari segala hukum. Poin ini dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku harus bersumber dari Pancasila. 7. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. 8. Sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila harus dibela untuk selama-lamanya. 9. Sebagai falsafah hidup. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat. 10. Sebagai paraktima dalam pembangunan. Segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila.
Implementasi nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1. Artinya sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Contoh penerapannya, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Sila kedua. Arti sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu bekerjasama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapannya, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Sila ketiga. Arti sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Contoh penerapannya, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Sila keempat. Arti sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang untuk melahirkan suara keputusan, pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Contoh penerapannya, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Sila kelima. Arti terakhir sila kelima, Pancasila dilambang dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Contoh penerapannya, mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Contoh kasus dan solusi. Contoh 1. Penistaan agama oleh Lia Eden. Lia Eden merupakan pemimpin sekte Tah Suci Kerajaan Tuhan yang telah menyatakan sesat pada anggota sektenya. Lia memperkenalkan agama baru yang ia sebut Salamullah. Solusi, lebih taat dalam beragama. Contoh 2. Kekerasan seksual. Pada Oktober 2019, seseorang guru menghina pramuka di Surabaya bernama Rahmat Santoso selamat divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia selama 3 tahun. Dia dinyatakan bersalah telah melakukan pencabulan terhadap anak didik laki-laki yang merupakan binaannya di pramuka. Solusi, lebih berhati-hati dengan orang. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Contoh ketiga, Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang kini dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Gerakan separatis ini telah berdiri sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Solusi, kita harus memberantas kelompok tersebut. Contoh keempat, pembatasan berbebas pendapat. Pada 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Solusi, pemerintah harus lebih terbuka dengan rakyat, jika dikritik harus siap menerima. Contoh kelima, korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta pada 2001 lalu. Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Solusi, pemerintah harus terbuka yang berkaitan dengan uang rakyat. Kesimpulan, Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum. Pandangan hidup merupakan suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup bernegara. Pandangan hidup tersebut berisi aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.